Oke. Ini ya. Yuk. Nah, sekarang kembali ke sini ya. Nah, di nomor 31 ini tadi yang salah satu orang. Satu orang, tapi nggak apa-apa. Ini kita bahas. Nah, untuk yang nomor 31 ini jawabannya adalah C ya. Nah, ini nanti kalau di soal ASPD itu ternyata harus dihubungkan dengan kalimat sebelum maupun sesudahnya. Nah, di sini kan yang digaris bawah ini ya, yang ditebalkan, wayang kulit dipentaskan semalam suntuk pagelaran. Nah, ini kan tidak sesuai. Nah, sekarang kita lihat yang A. Wayang kulit dipentaskan pagelaran semalam suntuk. Nah, di sini pagelarannya ini nggak nyambung. Jadi yang A salah. Lalu yang B. Wayang kulit dipentaskan semalam suntuk pagelaran. Nah, pagelarannya juga di awal juga tidak nyambung. Nah, makanya di sini yang betul adalah yang jawaban yang C. Kenapa kok bisa yang C? Karena ini nyambung dengan wayang kulit itu diapakan ya, digelar. Tapi di awal pagelaran wayang kulit dipentaskan semalam suntuk. Nah, semalam suntuk ini adalah keterangan gitu. Nah, selanjutnya di sini memuat SPOK juga ya, subjek, predikat, keterangan. Nah, dipentaskan ini adalah predikat. Nah, lalu pagelaran wayang itu adalah subjeknya. Nah, selanjutnya nomor 32. Nomor 32 tadi yang salah ada 3 orang. Nah, ini agak banyak ini yang nomor 32. Nah, nomor 32. Nah, tadi yang salah coba diperhatikan dulu ya ini ya. Nah, di sini nomor 32 itu yang ditanyakan adalah kesalahan penggunaan huruf kapital. Jadi kita mencari yang salah. Nah, kita melihat dari pernyataannya. Ukiran Jepara. Ukiran Jepara itu betul atau salah? Angel. Ukiran Jepara itu betul atau salah, Angel? Nggak tahu, Pak. Nggak tahu. Oke, kalau Nita, ukiran Jepara betul atau salah itu? Betul. Betul? Kalau kalau Akila betul atau salah? Akila cuma diem nih kok. Oke, Kimi, ini Kimi betul atau salah, Nggak Kimi? tahu, Pak. Oh, nggak tahu. Kimi betul atau salah? Bener. Nggak usah ketawa. Nah, ini yang memantul tolong dimatikan dulu ya nanti ya. Nah, ini ukiran Jepara ini betul. Kenapa kok betul? Intinya nanti kalau ada kata ukiran, terus batik, lalu bahasa, suku, lalu adat. Ini nanti ini semuanya kecil, semuanya kecil. Nah, yang kapital itu adalah nama daerahnya. Semisal ditambahi Jepara, ya maka ini kapital. Bali. Nah, maka ini kapital. Bahasa Sunda, Sundanya kapital. Suku Jawa, Jawanya kapital. Adat Batak, Bataknya kapital karena ini semua nama daerah. Sedangkan ukiran,
ukiran, batik, bahasa, suku, adat itu semuanya kecil semua. Gitu ya. Nanti kalau ini di awal kalimat baru kapital. Tetapi kalau di tengah-tengah yang ukirannya, batiknya, bahasanya, sukunya, adatnya itu semuanya kecil. Yang kapital adalah nama daerahnya. Termasuk nama makanan. Nah, jadi yang nama makanan ya semisal gudeg. Nah, gudeg Jogja. Nah, maka gudegnya ini apa? Kecil. Yang kapital apa, Pak? Yang kapital itu adalah nama daerahnya. Seperti itu. Nah, tetapi ada nama makanan yang itu alami, maka nanti nama daerahnya akan ikut kecil. Kalau itu alami, kayak semisal pisang Ambon. Nah, pisang Ambon, pisang itu kan alami ya. Nah, Ambon, walaupun Ambon ini nama daerah, maka ini jadi ikut kecil. Seperti itu. Nah, jadi untuk yang nomor 2, ini kita lihat pempek Palembang. Pempek itu kan olahan. Nah, olahan bukan alami. Maka ini kecil pempeknya, Palembangnya kapital karena itu adalah nama daerah. Semisal pempeknya alami, maka Palembangnya dia ikut kecil. Jadi yang nomor 2 ini salah. Selanjutnya adalah tarian Bali. Pak, gambarnya nggak ada. Oh, gambarnya nggak ada. Yang nggak ada siapa aja ya? Aku. Gambarnya jelek. Gambar apa, Pak? Sebentar. Gambar apa, Pak? Soalnya kelihatan tidak? Enggak. Tidak. Apa? Punya Angel kelihatan nggak gambarnya? Enggak kelihatan. Tadi aku lihat di WA-nya. Oh, nggak kelihatan. Oh ya, sebentar ya. Bentar. Kok nggak kelihatan dari mana ya? Gunamu kata Hakim. Gambar apa, Tanjel? Layar yang Pak Tri orek-orek tadi. Soal. Orai? Oh, enggak. Dari Karena tadi. enggak kelihatan dari tadi. Iya, Pak, dari tadi. Oh, ya, bentar. Nah, ini baru kelihatan. Ini kelihatan apa enggak ini? Kelihatan. Kelihatan ini? Oh iya. Jadi dari tadi sekarang kelihatan semua? Kelihatan. Oh ya, ya udah. Pak Tri ulangi ya. Iya, Pak. Nih Pak Tri ulangi. Nah, sekarang di sini untuk ya nomor 32 ya. Ini Tegar udah masuk? Halo Tegar. Belum, Pak. Belum masuk, dia nggak ada. Belum masuk Pak Tegar? Tanya Kimi itu loh, Pak. Oh, Tegar udah masuk belum? Ngapain, Jeli? Tegar udah masuk? Nah, ini kelihatan semua belum gambarnya? Udah, Pak. Kelihatan? Coba Angel dibaca pernyataan nomor 1 itu apa Angel? Ukiran Jepara. Oke, nomor 2 Tegar dibaca pernyataan nomor 2. Wah, Tegar kok ora durip iki. Pempek Palembang. Oke. Kimi nomor 3. Tarian Bali. Oke. Nah, sekarang perhatikan dulu ya, karena nanti kalau nggak kelihatan lagi gambarnya bilang ya. Nah, di sini kan ada tulisan ukiran Jepara. Pempek, tarian, batik.
diikuti dengan nama daerah. Nah, nanti dan besok kalau ada soal kayak gini, semisal ada kata ukiran, lalu bahasa, lalu itu tarian, lalu adat, suku, lalu batik, makanan. Nah, lalu nanti diikuti dengan nama daerahnya. Diikuti nama daerah, semisal ukiran Jepara, bahasa Jawa, tarian Bali, adat Jogja, suku Batak, batik Pekalongan. Nah, makanan contohnya semisal gudeg gitu ya. Gudeg Jogja. Nah, ini yang ukirannya, bahasanya, tarian, adat, suku, batik, gudeg. Kebalik nih. Gudeg. Nah, ini semuanya ditulis dengan huruf kecil. Huruf kecil. Lalu yang kapital itu adalah nama daerahnya. Nama daerahnya ini yang harus kapital. Itu ya, diingat-ingat. Kelihatan atau tidak? Ya, Pak. Kelihatan, Pak. Nah, kelihatan. Nah, selanjutnya khusus makanan. Jika ada yang makanannya alami, kayak semisal pisang Ambon. Pisang Ambon. Nah, kalau ditulis seperti ini salah. Kenapa? Karena pisang itu alami, maka Ambonnya jadi apa? Kecil. Nah, jadi kecil seperti ini. Khusus makanan kalau itu alami, nama daerahnya ikut jadi huruf kecil, bukan huruf kapital lagi. Selain itu nama daerahnya kapital semua. Lalu ukiran, bahasa, tarian, adat, suku, batik, gudeg itu semuanya kecil. Yang kapital adalah nama daerahnya. Nah, kita lihat di pernyataan nomor 1. Ukiran Jepara itu ukirannya betul atau salah ini? Betul. Betul. Pempek Palembangnya? Salah. Salah ya. Nah, kenapa salah? Karena ini olahan ya. Nah, ini tetap ditulis pempeknya itu kecil. Jadinya salah. Tarian Bali? Salah. Nah, tarian Bali salah. Seharusnya T-nya apa? Kecil. Batik Pekalongannya ini betul. Jadi jawabannya karena yang ditanyakan adalah kesalahan. Nah, diingat-ingat besok kalau membaca soal diingat-ingat ya. Bisa kesalahan, bisa yang tepat. Nah, jadi ini jawabannya adalah yang A. Maaf, kesalahan itu yang 2 sama 3. Jadi jawabannya yang C. Gitu ya. Tadi ini tadi yang betul semua ada 1 orang dari yang mengirimkan. Halo? Ini kedengaran atau tidak? Kedengeran, Pak. Oke, gambarnya kelihatan atau tidak sekarang? Kelihatan, Pak. Oke. Nah, tadi yang betul semua itu Tegar. Tepuk tangan buat Tegar. Delok Google. Mendelok Google enggak ya? Enggak ya, Gar ya? Oke. Nah, sekarang ini di nomor 33 tadi banyak yang salah nih. Banyak yang salah nih. Ini paling banyak ya. Ini kayaknya hampir semua yang ikut di sini nomor 33 ini banyak yang salah. Nah, pembahasannya seperti ini. Ini kesalahan kata baku ya, kesalahan kata baku. Yang pertama adalah provinsi. Nah, provinsi itu yang baku pakai apa? Pakai V. Jadinya nanti provinsi. Kayak gitu. Nah, di sini karena diminta yang salah, otomatis yang satu yang salah. Oke, gitu ya.
Mengimbau. Mengimbau itu betul atau salah? Betul. Kenapa? Karena kata dasar dari himbau itu adalah imbau, bukan H. Kalau ada kata himbau, ini malah tidak baku. Ini malah salah. Yang baku adalah imbau. Nah, ini udah betul jadinya. Nih ya, ini udah betul. Lalu yang nomor 3, ekstrim. Ekstrim ini tidak baku. Ini tidak baku. Yang baku apa? Ekstrem. Jadi yang baku itu malah pakai E. Seperti ini. Nah, ini adalah yang baku. Diingat-ingat. Ya. Soalnya kadang sesuatu yang sering kita dengar itu malah salah. Kayak antri. Antri itu kan salah. Yang betul adalah antre gitu. Nah, ini pun juga sama, ekstrim. Ekstrim itu tidak baku. Yang baku adalah ekstrem. Nah, lalu berhembus. Nah, berhembus ini tidak baku juga. Yang baku itu apa? Nah, berhembus itu kata bakunya dari kata embus. Jadi bukan hembus. Hembus di KBBI tidak ada. Ini tidak ada. Nah, jadi nanti yang baku adalah embus. Kalau dikasih awalan, maka yang betul apa? Berembus. Seperti ini. Itu ya. Jadi ini benar-benar disesuaikan dengan KBBI. Kalau perakiraan sudah betul. Nah, biasanya kan orang-orang membacakan perkiraan. Perkiraan. Nah, ini malah salah. Ini malah salah. Yang betul adalah prakiraan. Gitu. Jadi karena yang ditanyakan kesalahan, jawabannya adalah 1, 3, 4 yang A. Seperti itu. Kelihatan atau tidak ini? Kelihatan Pak Tri. Oke, kelihatan. Kelihatan. Jangan sambil tidur ya. Tadi katanya ada yang ngantuk soalnya. Ya enggak? Siapa Pak? Siapa Pak? Hah? Siapa ya tadi ya? Coba tanyain siapa yang ngantuk tadi. Oke. Kimia. Nah, itu udah dijawab loh. Nah, sekarang yang nomor 34. Nomor 34 di sini adalah kesalahan penggunaan tanda baca. Nah, kita cari yang salah. Ini udah Pak Trio ora-ora ya, tapi kita bahas ulang. Nah, yang pertama, nih. Yang pertama ada titik koma. Diingat-ingat ya, titik koma itu pasti salah. Enggak ada untuk ENA SD, gitu ya. Nah, ini yang betul menggunakan tanda baca apa? Yang betul itu menggunakan tanda baca titik 2. Karena 2. nah, iya, betul Tegar. Titik 2. Nah, alat-alat tulis ada pensil, pulpen, penggaris. Nah, ini kan merinci ya. Pensil, pulpen sama penggaris kan merinci nama-nama alat tulis. Jadi seharusnya ini dikasih tanda baca titik 2. Nah, ini titik 2, bukan titik koma. Nah, makanya yang titik koma ini salah. Titik komanya ini salah. Nah, lalu selanjutnya, yang salah selanjutnya apa? Wah, nah di sini kan wahnya tanda seru. Seharusnya menggunakan apa ini? Menggunakan koma. Diingat-ingat ya. Semisal ada wah, oh, ya, dan kata-kata lainnya. Nah, itu setelah kata itu tanda koma, bukan tanda seru. Jadi yang nomor 4 ini yang salah. Selanjutnya, barang-barang ini sangat bagus. Nah, barang-barang ini sangat bagus. Ini adalah sebuah ungkapan kekaguman. Nah, diingat-ingat, untuk ungkapan kekaguman, lalu kalimat perintah itu menggunakan tanda baca seru. Untuk 2 ini menggunakan tanda baca seru. Sedangkan di kalimat ini menggunakan tanda baca tanya. Nah, maka ini salah. Nah, jadi tanda tanya salah. Itu ya, seharusnya tanda seru. Nah, jadi jawabannya adalah 2, 4, dan 5. Jadi gitu ya.
Nah, tadi yang salah silahkan itu dicek lagi. Itu. Nanti dipelajari lagi. Nah, sekarang yang nomor 35. Yang nomor 35 di sini juga beberapa ada yang salah. Nah, di sini yang nomor 1 Radio Republik Indonesia. Ini karena nama organisasi ya atau instansi, maka diawali dengan huruf kapital betul. Singkatan juga kapital betul. Nama bulan ditulis dengan kapital betul. Nah, jadi pernyataan kalimat nomor 1 itu sudah betul. Selanjutnya untuk kalimat nomor 2, setiap tanggal tersebut diperingati hari radio. Nah, di sini ada hari radio. Hari radio ini adalah sebuah peringatan. Nah, Pak Tri mengingatkan lagi, kalau itu hari peringatan itu ditulis dengan huruf kapital. Nah, kayak hari pahlawan, lalu hari Pancasila. Nah, itu ditulis dengan huruf kapital. Nah, ini pun juga sama, hari radio. Maka radionya harus ditulis dengan huruf apa? Kapital. Ini seharusnya adalah hari radio. Nah, seperti itu. Nah, jadi untuk yang pernyataan nomor 2 ini salah. Kalimat nomor 2, maaf. Selanjutnya yang kalimat nomor 3. RRI merupakan jaringan radio tertua di Indonesia. RRI karena singkatan ditulis dengan kapital, betul. Lalu di Indonesia karena nama suatu daerah ditulis dengan kapital, betul. Nah, lalu yang salah yang pernyataan nomor 4. Nah, 4 salahnya gimana? 4 itu salahnya ada di sini, wilayah ya. Nah, Pak Tis sudah pernah menjelaskan kalau ada kata wilayah, kawasan, itu semuanya ditulis dengan huruf kecil. Gitu ya, diingat-ingat, ditulis dengan huruf kecil. Tidak ada yang ditulis dengan kapital untuk kata wilayah maupun kawasan. Negara Kesatuan Republik Indonesia sudah betul ditulis dengan huruf kapital. Gitu ya. Atau nanti singkatannya adalah NKRI. Tetapi karena ada kata wilayahnya, wilayah itu kan bukan sebuah tempat. Jadi dia cuma menunjukkan luas atau kawasan pun juga sama. Nah, jadi itu ditulis dengan huruf kecil. Nah, karena yang ditanyakan adalah yang tepat, maka jawabannya adalah 1 dan 3. Gitu. Jawabannya adalah yang B. Oke, ini Pak Tri cek kembali, gambarnya kelihatan atau tidak? Kelihatan Pak Tri. Oke. Nah, selanjutnya yang nomor 36. Untuk yang nomor 36 di sini adalah gelar ya. Ini tadi waktu bedah kisi-kisi Pak Tri dikasih tahu juga kalau ini pasti keluar. Nah, jadi dipastikan kalian harus bisa. Di sini kan DR ya. DR itu cuma ada 2 nanti. Kesehatan atau apa? Pendidikan. Kalau dalam bidang kesehatan, DR-nya kecil. Kecil ya, jangan lupa dikasih titik. Bukan koma. Semua singkatan diakhiri dengan tanda baca titik. Gitu. Di gelar depan itu tidak ada koma. Tidak ada koma. Tidak ada koma itu tidak ada. Jadi semuanya titik. Nah, lalu untuk yang pendidikan itu DR-nya, D-nya kapital, R-nya kecil. Gitu ya. Nanti ada DRS atau DRA. Nah, itu kecil saja. Itu. Lalu jangan lupa dikasih tanda baca titik. Nah, karena di sini adalah penyuluhan kesehatan ya. Nah, otomatis ini dari dunia apa? Kesehatan. Nah, maka DR-nya harus DR apa? Kecil. Jadi jawabannya adalah yang C. Gitu. Kalau yang A itu kan pendidikan.
Lah yang B ini koma jelas salah. Juga dalam pendidikan. Yang D ini salah kenapa? Karena koma. Seharusnya titik. Komen koma itu tidak ada di gelar depan. Kecuali gitu ya. Kalau gelar belakang itu ada. Nah, selanjutnya yang nomor 37. Nah, 37 bisa dilihat di sini. Nah, 37 ya. Kelihatan tidak gambarnya ini? Halo? Kelihatan tidak? Kelihatan. Oke. Nah, sekarang untuk yang nomor 37 ini perbaikan kesalahan penulisan kata baku. Jadi intinya kita mencari yang betul aja. Kata baku yang betul itu yang mana toh? Nah, ini yang pertama kan cabai. Cabai kan ini salah ya di sini ya. Maka dibetulkan cabai. Sudah betul, cabai ya. Ingat-ingat, enggak ada cabai itu enggak ada. Yang baku itu adalah cabai. Nah, selanjutnya merajalela. Nah, diingat-ingat merajalela itu ini disambung. Merajalela itu disambung ya. Jangan dipisah. Jangan juga merajarela. Nah, pakai huruf R. Itu salah. Ini tidak baku. Nah, ini buat tambahan kata baku kalian. Itu yang baku adalah merajalela. Gitu ya. Lalu hama. Nah, ini kan Pak Tis sudah pernah menyampaikan bahwa hama ada double M. Double. Biasanya kalau ada dua huruf yang sama, itu biasanya tidak baku. Nah, otomatis hama ini tidak baku. Yang baku itu apa? Hama. M-nya satu saja. Cengkih bagaimana? Nah, cengkih ini sudah baku. Gitu ya. Hektare juga sudah baku. Kalau cuma hektar itu tidak baku ya. Yang baku itu ada ketambahan e-nya. Hektare. Itu yang baku. Kilogram. Nah, kilogram kenapa tidak baku? Karena ini dipisah. Yang baku itu bagaimana? Disambung. Kilogram. Nah, itu disambung. Itu yang baku. Itu ya. Jadi jawabannya adalah 1, 4, 5. Jawabannya adalah yang B. Gitu. Kita lanjut lagi. Nah, ini tadi ada yang bingung nggak di nomor yang ini? Nah, di nomor yang ini, nomor 38, ini ada. Yang pertama ya, pernyataan nomor 1 sama nomor 2. Atau kalimat nomor 1 sama kalimat nomor 2. Nah, ini yang membedakan adalah nyi. Nyi Etiung istri Kebayang. Nah, nyi ini adalah nama. Nyi itu adalah nama. Jadi, kayak semisal Angel Alia. Nah, Angel Alia. Nah, ini adalah nama. Nama. Ini pun juga sama, nyi. Jadi bukan seorang ibu itu bukan. Jadi cuma ini nama. Nyi Iteung itu adalah nama. Jadi kalau itu sebuah nama, itu ditulis dengan huruf kapital. Jadi yang nomor 1 itu betul. Nah, otomatis kalau nomor 1 betul, nomor 2-nya ini salah. Kenapa? Karena N-nya itu kecil. Lalu yang nomor 3. Ia belajar bahasa Sunda. Nah, ingat di sini ada bahasa dengan keturunan suku. Nah, ini ada suku. Bahasa sama suku itu tetap ditulis dengan huruf kecil. Yang kapital adalah nama daerahnya. Gitu ya. Nama daerahnya itu kapital. Bahasa, suku, adat, batik, lalu ukiran. Nah, itu semuanya ditulis dengan huruf kecil. Yang kapital adalah nama daerahnya. Gitu. Jadi yang betul ini adalah nomor 1 sama nomor 4. Jawabannya yang B. Oke, lanjut ke nomor 39. Nomor 39 kita diminta untuk memperbaikinya. Nah, ini yang bercetak tebal ya.
Di sini ada kata wah. Nah, diingat-ingat kata wah, sehabis kata wah, lalu kata oh, lalu oh hati-hati, nak. Nah, itu biasanya setelah kata-kata itu menggunakan tanda baca koma. Nah, maka di sini diberi tanda koma. Yang pertama adalah koma, gitu ya. Nah, kita lingkari di sini. Lalu bagus sekali acara ini. Nah, ini adalah sesuatu kekaguman. Karena sesuatu kekaguman, maka menggunakan tanda baca seru. Nah, tanda baca seru itu adalah untuk kekaguman sama perintah. Nah, selanjutnya, siapa yang menjadi juri lomba dalam acara ini? Ini kan sebuah kalimat tanya. Kalimat tanya menggunakan tanda baca tanya. Jadi yang 5. 2, 3, 5. Jadi jawabannya adalah yang C. Nah, selanjutnya yang terakhir. Nah, untuk yang terakhir, ini adalah ide pokok. Diingat-ingat, ide pokok letaknya di awal atau di akhir. Nah, ini udah jelas, ide pokoknya ada di kalimat pertama. Nah, di sini ya. Penggunaan gawe yang berlebihan berdampak negatif. Nah, dampak yang pertama itu mempengaruhi kemampuan dalam mengingat. Dampak yang kedua menurunkan fungsi penglihatan. Dampak yang ketiga memicu gangguan pola tidur. Jadi kalimat kedua, ketiga, dan keempat itu menjelaskan kalimat yang pertama. Jadi kalimat yang pertama ini dinamakan kalimat utama. Untuk mencari ide pokok, kalian cari kalimat yang mirip dengan kalimat utama. Nah, atau kalimat utamanya diringkas. Nah, di sini adalah dampak negatif penggunaan gawai. Nah, ini ya bisa disingkat kayak gini. Dampak negatif penggunaan gawai. Seperti itu. Ada yang ingin ditanyakan? Halo, kedengaran atau tidak? Kedengaran. Oke. Tadi gambarnya kelihatan toh? Nah, untuk pembahasannya sampai situ saja ya. Nah, besok Pak Tri kasih soal lagi, coba nanti dikerjakan. Soalnya masih bahasa Indonesia. Karena hari Senin kan kita ujiannya bahasa Indonesia. Gitu ya. Oke, ini coba Tegar, mana suaranya Tegar? Halo Tegar. Ya udah, nek Tegar Risen, Kimi mana suaranya? Kenapa, Kak? Oh ya, tak kira udah tidur ini. Nita? Oh ya, oke. Akila? Apa, Pak? Ya, oke. Cukup sekian dari Pak Tri. Jika penjelasannya kurang jelas, Pak Tri mohon maaf. Jika masih ada yang pengen ditanyakan, nanti silahkan WA ya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di Sempalu. Dan terus apa ya?